Selamat siang, apa kabar sahabat ibu profesional di Asia dimanapun berada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih buat sahabat semua di acara talk show yang merupakan rangkaian dari persembahan dari Ibu Profesional Regional Asia dalam rangka ulang tahun Ibu Profesional yang ke-9. Acara ini merupakan live series Living Abroad. Ya, jadi jangan lupa ada banyak sekali tema-tema menarik yang akan disampaikan oleh teman-teman dari regional Asia. Ada 18 negara. Wow. Menarik sekali untuk disimak ya. Oh, hari ini tema kita adalah mencicipi fasilitas kesehatan di negara rantau. Tentu kita semua ingin sehat selalu, ingin selalu bahagia, tetapi yang namanya sehat tidak bisa lepas dari yang namanya sakit, ya kan? Tentu teman-teman dari berbagai negara ini yang sudah merantau di 18 negara akan berbagi cerita. Apa sih pengalaman mereka selama mencicipi fasilitas kesehatan di negara rantau yang mereka tinggali? Penasaran kan? Saya hari ini punya 5 orang narasumber. 5 orang narasumber yang akan berbagi cerita. Oke, kita tampilkan satu orang dulu ya. Nah, ini dia ada Mbak Indri dari Jepang. Halo Mbak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Indri hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Teman-teman udah nggak sabar nih dari Jepang yang terkenal negara paling tertib, negara paling bersih. Aduh, gimana sih ceritanya pelayanan kesehatannya gitu ya. Mbak Indri kalau boleh cerita di Jepangnya berapa lama sih? Di Jepang itu saya totalnya 5 tahun. Wow, dari tahun Masya Allah. Dari tahun 2015. 2015. Wow, Masya Allah. Tentu dalam waktu 5 tahun ini ada pasti cerita menarik ini yang kita penasaran nih. Pernah tidak misalnya mengalami yang namanya status kegawat daruratan, emergency? Mungkin di Jepang bersama keluarga atau sendiri nih? Sekeluarga. Jadi saya ke Jepang itu awalnya bertiga. Terus saya lahiran anak kedua di sana di tahun 2016. Terus 2019 lahiran anak ketiga, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Terkait tadi yang soal kedaruratan itu di anak kedua kami itu qadarullah agak sensitif dengan suhu, khususnya suhu panas. Suhu panasnya dia sangat sering mimisan. Mimisannya tuh sampai banyak banget, Mbak. Dan tengah malam kayak gitu ya. Nah, panik pastinya ini ya. Banget. Saya baru kali itu kan dan dia tuh bisa kita kan sering mimisan ya, tapi cepet banget terjadinya kan. Dia tuh sampai ngalir terus. Oh, Masya Allah. Stres banget. Jadi kan karenanya syukurnya saat itu, karena kan kalau kendaraan pribadi kita nggak punya sepeda. Kalau pengen kemana-mana tuh kalau nggak punya kendaraan kayak mobil gitu harus pakai bus atau taksi atau kereta kan. Nah, dalam keadaan anak sakit kan agak susah ya. Betul. Kalau harus sepeda, harus naik taksi, harus naik bus, yang paling mungkin adalah naik taksi. Tapi kan mahal ya. Ya, betul. Pemerintah Jepang tuh menyediakan ambulans. Ambulans yang bisa kita telepon anytime. Gratis? Itu gratis? Ya. Gitu ya. Di ambulans itu gratis. Jadi apa namanya? Kita cukup telepon. Kita beri kabar bahwa nama saya ini, saya tinggal di sini, anak saya sakit. Mereka akan langsung datang ke rumah. Ketika mereka datang itu langsung ngasih penanganan pertama, Mbak. Penanganan pertama tuh misalnya anak kita langsung diukur suhu tubuhnya, sambil dia ada beberapa staf kan. Staf yang mengurusi anak kita, staf berikutnya akan langsung mengurusi rumah sakit tujuan. Oh, jadi ini ambulansnya satu nomor gitu ya? Ambulannya satu nomor, nanti mereka akan datang. Kita akan dijemput, mereka akan kemudian mengarahkan ke
Rumah sakit ke rumah terdekat? sakit. Rumah sakit. Jadi di sana Oh. ada namanya QQ Byoin, Emergency Hospital. Hmm. Jadi rumah sakit di Jepang Oh. itu setiap di Ehime khususnya ya, Mhm. setiap hari berganti-ganti tuh emergency hospitalnya. Oh, Jadi gitu. kita kan biasa punya punya apa ya, punya IC, apa sih namanya? Ya, ID gitu ya, Emergency. identitas Apa sih apa namanya? sih? IRD ya. Instalasi Oh, rawat oke darurat kan oke kalau oke, Indonesia istilah kan. darurat. Nah, Oke oke oke. asal kita tahu ada rumah sakit daerah Mhm. terdekat kan bisa ke situ tuh. Nah, kalau di Mhm sana tuh mhm. emergency hospital itu berganti-ganti tiap hari, Mbak. Oh, gitu. Nah, dengan pakai Mhm. fasilitas ambulans ini, kita akan lebih mudah untuk nyari Mhm. rumah sakit. Jadi Yang anak mana kita nih gitu ya? ya betul. Dan nanti mereka akan tanya, oke rumah kamu di sini, gejalanya apa? Kamu perlu dijemput di dalam rumah atau kami tunggu di halaman. Oh, oke. Anak kamu bisa kamu gendong atau Bisa gimana atau gendong gimana? sendiri. Ya Mau gitu kan dijemput ke mereka tanya. atas atau gimana? Gitu kan baik gitu. Setelah Mhm. kita masuk ke dalam mobil ambulans nanti mereka akan mengukur suhu tubuh anak kita, nanya macam-macam sambil salah satu stafnya lagi akan menghubungi rumah sakit tujuan. Kami menuju rumah sakit ya, ada pasien atas nama ini, gejala sakitnya ini, dia mengalami ini gitu. Jadi begitu sampai di rumah sakit, kita langsung diarahkan ke divisi atau bagian yang cocok sama apa yang anak kita alami gitu loh. Oh, gitu. Jadi selesainya tuh awal saya menggunakan ambulans itu sejujurnya kaget ya, karena kan Iya iya. bunyinya mengerikan ya. Wow 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 wow. Iya. Itu tengah malam Heeh. gitu kan, tapi lama-lama oh oke, itu penting ya. Jadi kita aware, kita jadi tahu oh dia datang. Dan mereka tuh emang benar-benar Mhm. membantu gratis, dikasih sama Mhm. pemerintah untuk Mhm. memang orang-orang kayak kami yang kesulitan transportasi misalnya atau orang tua yang tinggal sendirian. Betul. Padahal buat pendatang ya, maksudnya iya iya Iya, iya. Iya betul betul betul. Wow, Masya Allah. Wah, kebayang ya serunya di negara orang dengan bahasa yang berbeda, anak iya sakit, benar panas. Wah, iya iya banget. iya iya. Di mana Iya Mbak iya. kedatangan kami pertama kali ke Jepang itu di Jepang tapi kampung banget dong. Iya 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 iya. Kampung artinya transportasi satu-satunya itu hanya bus yang sehari 2 kali aja. Bayangin di Jepang masih ada loh kampung kayak gitu. Oh, wow. Terus kalau mau pakai taksi itu udah mahal banget gitu. Jadi emang Hmm. kehadiran si taksi ambulans ini sangat membantu. Mhm. Begitu juga setelah Jadi kami pergi ke masyarakat tempatnya. sekitar biasanya menggunakan apa ini umumnya, Mbak? Naik sepeda Umumnya gitu ya? kalau ke Atau ya kalau gimana? kegiatan sehari-hari sepeda atau Mhm. mobil. Mhm. Tapi ya kalau untuk ke rumah sakit karena orang tua dan keadaan darurat mereka memilih untuk menggunakan ambulans. Karena lebih Ya, menurut aku lebih oke ya. Kita kan nunggu di rumah aja dijemput tuh dalam perjalanan ke rumah sakit tuh ada yang betul. ngurusin kita gitu loh. Betul. Kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Ada dari Bekasi, ada dari Singapura. Halo. Iya, ini cerita sangat mendebarkan saat anak sakit di Jepang Iya, dengan fasilitas transportasi yang minim, tapi ternyata pemerintahnya menyediakan secara gratis sigap ya fasilitas ambulans yang bisa diakses di satu nomor gitu Mbak ya. Jadi oh berarti satu nomor. masing-masing warga mungkin di rumahnya sudah dibekali gitu ya. Ini nomor telepon ini rumah sakit, ambulans, Aku pemadam pernah kebakaran, gitu juga nggak sih gitu? saking paniknya, Mhm. saking paniknya mau nelpon ambulans yang aku telepon pemadam kebakaran dong. Oh pernah Kata ya? pemadam kebakarannya gini, Bu, Ibu salah nomor, ini nomor pemadam kebakaran. Oke. Tapi sebentar ya, saya sambungkan ke ambulans. Sambung nggak? Wah, Masya Allah. Kayak Jadi gitu. Aku mereka udah teriak-teriak, linknya tolong dong bagus anak ya. aku. Iya. Wah, Masya Kalau diingat sekarang, Allah. aku lucu banget ya. Tapi gimana? Ada kendala bahasa nggak Mbak? Itu Mbak udah waktu itu sudah berapa lama di Jepang? Mungkin udah lancar bahasanya Udah, ya? Atau gimana kalau nelpon mushi iya. mushi apa? Bingung gitu. Iya. Bingung nggak Oh, sih? tapi itu aku punya beberapa teman, Mbak, beberapa Mhm. teman yang uh, agak terkendala bahasa misalnya, itu tuh bisa Mhm. banget kayak gini. Misalnya ya, Mbak Indri, anak saya sakit, kejang. Ciri-cirinya Mhm. ini, boleh Mhm. teleponin ambulans nggak? Jadi aku bisa tuh telepon, Oh, Pak, oke. saya Mhm. sakit, rumahnya di Mhm. sini, dia agak susah Mhm. bahasa Jepang, boleh dijemput Mhm. sekarang nggak? Jemput, udah. Yang penting alamatnya jelas. Oh, oke oke. Kita dari Indonesia Inilah gitu. kekuatan. Betul, ini pentingnya merantau
dimanapun tidak merasa sendirian. Ya, Benar, Masya Allah. benar. Iya, kita sapa narasumber kita yang kedua, ada Mbak Nurul Aida. Halo sayang, dari Kamboja. Pasti sahabat IP Asia juga penasaran ya. Tadi kita sudah dapat cerita yang mendebarkan gitu, saat-saat anak gawat darurat malam dari Jepang. Iya, nanti Mbak Indri kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sekarang kita ke Mbak Nurul Aida dulu nih dari Kamboja. Halo Mbak Aida, apa kabar? Halo, bisa mendengar suara saya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, Masya Allah. Saya melihat pohon-pohon gitu rasanya. Saya di Saudi pohon langka gitu ya. Aduh, jadi senang. Ini lagi ya, di maaf, bisa diulang Mbak, lagi di mana? Lagi ngajak anak-anak main di luar. Bosen anak-anak di rumah soalnya. Oke, Masya Allah. Sahabat IP Asia, ini nih kelebihan dari IP Asia. Kami ini dari 18 negara dengan 7 zona waktu yang berbeda dipersatukan oleh teknologi. Ya, kami sangat bergantung dengan teknologi untuk hal-hal semacam ini ya. Mbak Ida, gimana nih Kak? Kita kan sedang membahas tentang mencicipi fasilitas kesehatan di negara rantau. Ya, Mbak Ida ada tadi Mbak Mbak Indri dari Jepang menceritakan pengalamannya tengah malam membutuhkan ambulan gitu ya untuk ke rumah sakit, sangat mendebarkan. Kalau Mbak Aida sendiri gimana? Pernah mengalami hal-hal yang mungkin semacam itu? Kan bahasanya beda juga ya. Bahasa yang dipakai apa nih di Kamboja ini, Mbak? Kalau di Kamboja pakainya bahasa Khmer. Bahasa Khmer, oke. Iya. Sudah lancar bahasa Khmer. Udah berapa lama Mbak Aida nih di Kamboja? Sudah hampir 5 tahun, tapi mayoritas yang sering kita kumpul ya tetap mayoritas orang-orang Indonesia. Oke. Jadi gimana? Pernah saat ke fasilitas kesehatan gitu dengan bahasa yang dipakai gimana Mbak? Ada cerita menarik apa ya? Alhamdulillah sih di sini lebih mayoritasnya bisa bahasa Inggris ya. Kalau bisa di Kamboja bisa dibilang. Ya, betul. Untuk pengalaman mencicipi kesehatan di dan bisa dibilangin cukup ini ya, ekstrim tapi lebih lucu-lucunya gitu loh. Ekstrim tapi untuk menenangkan anak pertama saya melahirkan. Mbak Ida ini menceritakan pengalaman melahirkan ya, saat melahirkan di negara Kamboja. Oke. Wow, Masya Allah. Ini kamar bersalinnya diminta direkomendasi untuk segera menginap. Iya, kamar bersalin. Masya Allah. Disuruh USG terakhir dan diminta untuk menginap, sedangkan saya belum ada kontraksi sama sekali. Sedangkan sudah pembukaan 1. Waktu itu suami bilang, "Pak, jangan dulu deh nginep di sini, walaupun sudah direkomendasiin untuk nginep di rumah sakit." Dia bilang, "Ayo kita jalan-jalan dulu," gitu. Nah, terus pas udah jalan-jalan, bukan 1 masih bisa jalan-jalan ya. Oke. Kuat nih, masih berasa kuat. Iya, terus diajak jalan-jalan. Tapi yang lebih mungkin suami lebih merasakan was-was ya atau ketakutan gitu, ini bakalan brojol nggak di jalan gitu. Tapi saya bilang, "Wah, udah kita jalan-jalan gitu." Nah, pas udah tuh suaminya nanya terus, udah sakit belum, udah tenang aja gitu, belum kok. Nah, akhirnya sudah larut malam waktu itu
izin dari rumah sakit waktu dia rekomendasiin buat nginep tuh pagi hari. Nah waktu itu sampai malam kita jalan-jalan. Nah udah selesai jalan-jalan pulang, kita mempersiapkan untuk nginep di rumah sakit. Dan setelah itu keesokan harinya dicek lagi. Setelah nginep di rumah sakit, keesokan harinya cek lagi. Ternyata belum ada kontraksi sama sekali, tapi sudah mulai bukaan jenjang ke bukaan 2 gitu. Sudah bertambah bukaannya. Iya. Terus tapi belum kontraksi terus pas itu udah terus dokter bilang kemungkinan ada akan dilakukan sesar gitu. Langsung kan kaget gitu. Aduh, jangan deh. Padahal saya bilang perjuangannya sih sama ya, sesar normal atau perjuangan betul. Sama. Betul. Tapi dia bilang saya pengen ini Pak, harus normal aja Pak gitu. Pengen normal akhirnya, aja, iya. Ya. Terus pas itu keluar dari ruangan rumah sakit, ruangan rumah sakit, bapak suami saya bilang, Pak ayo kita jalan lagi. Nah jalan di sekeliling ruangan bersalin bisa dihitung 16 kali pas itu langsung sempat istirahat udah capek, istirahat siang. Nah saya pas sudah tuh bangun karena kebelet yaudah pas itu di kamar mandi langsung keluar, ternyata keluar darah, bukan kebelet pipisnya gitu loh. Pipisnya darah ya. Berarti sudah langsung langsung teriak dari kamar mandi. Dari sana udah mulai nggak bisa ngapa-ngapain. Udah Pak ini nggak bisa habis jalan 16 putaran. Jadi nggak bisa. Masya Allah. Udah nggak bisa jalan gitu. Masya Allah. Langsung panggil perawatnya, langsung dibawa, dan selama 6 jam di ruang bersalin, kontraksi terus beberapa kali gitu. Akhirnya alhamdulillah lahiran pertama. Masya Allah, ini berarti pengalaman pertama di negara rantau ya. Dan lucu lagi keluarga sama sekali. Iya. Masya Allah. Dan anak kedua malah sebaliknya gitu. Waktu itu lagi asiknya menyusui si kakak. Nah, saya bilang kontraksi waktu menyusui bisa dihitung, saya hitung mulai dari pagi hari sampai menjelang siang udah 18 kali kontraksi. Ternyata tapi saya bilang ini paling juga mules biasa gitu, sakit perut biasa, karena selesai menyusui baru dicek gitu. Ternyata udah ngajak si kakak buat mandi bersih di sana. Udah ini posisi sudah di rumah sakit langsung ya? Dibawa ke rumah sakit. Beda banget sama si kakak. Ini masih di rumah waktu anak pertama, masih di rumah. Nah, waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Hanya 1 jam. Malah lebih cepat ya? Itu hanya 1 jam, Mbak. Masya Allah. Anak pertama perjuangannya lebih cepat malah. Iya, benar-benar, Masya Allah. Alhamdulillah dimudahkan. Jadi untuk anak kedua, lahirannya jadi lebih cepat. Boleh membawa anak yang pertama untuk datang karena masih menyusu tadi ceritanya ya, Mbak ya? Waktu melahirkan, alhamdulillah ada disebut si kakak bunda dan papanya lah gitu, teman ini gitu. Jadi dititipkan di sana. Untuk sementara saya konsentrasi untuk melahirkan. Gitu. Wah, Masya Allah, inilah perjuangannya ibu rantau melahirkan di negara orang. Masya Allah, tanpa dampingan keluarga. Memang harus kuat ibu rantau ini ya. Harus perkasa sepertinya. Iya, yang menjadi support sistemnya suami ya. Betul, nanti kita cerita-cerita lagi ya. Sekarang kita beralih ke Mbak Cut Nora dari Korea Selatan nih. Ya. Halo Mbak Cut Nora. Mbak, sudah berapa lama sih tinggal di Korea Selatan? Hai. Ini
Mau 3 tahun, saya dari 2017 akhir. Oh, Masya Allah. Dari 2013 akhir. Saya lihat tadi ada baby lucu, cantik, imut-imut. Lah. Oh. Berapa bulan? Berapa bulan, Mbak? Ini mau 3 bulan, baru 2 Baru mau, bulan. Masya Allah. Berarti melahirkan di Korea Selatan ini ya, karena berarti sudah masuk masa pandemi bukan sih, Kak? Aduh, gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya melahirkan di negara Korea Selatan di masa pandemi? Waduh, langsung kita todong nih. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah saya dua kali melahirkan di Korea Selatan. Yang pertama itu 2018. Yang kedua itu 2020, baru Agustus kemarin. Oh, aduh, saya lihat makanannya kayaknya menggoda. Saya ya, itu yang paling penting adalah daftar asuransi dulu, karena kalau kita udah terdaftar asuransi itu insya Allah dapat fasilitas dari pemerintah Korea, ada tunjangan untuk kehamilan dan persalinan. Waduh, jadi, Masya Allah. Waktu klinik itu kita bilang sama dokter sama susternya, saya mau minta surat keterangan biar nanti mau apply untuk mom card gitu. Waktu anak saya yang pertama 2018 dapat tunjangannya 500.000 won, yang kedua 600.000 won. Naik berapa rupiah nih, Mbak? Mohon maaf kalau dirupiahkan berapa rupiah ya ini? Kalau misalnya 13 rate-nya berapa? 5 kali 13 ya mungkin sekitar 6-8 juta ya. Kurang lebih sekitar itu ya. Oke, Masya Allah. Oke. Dan tadi yang masalah pandemi ya, waktu lahiran di pandemi itu. Nah, yang pertama lahirnya itu di Gangneung, di kota pinggiran-pinggiran. Yang kedua, karena ikhtiar saya untuk bisa VBAC, bisa lahiran normal setelah sesar. Yang pertama kodarullahnya sesar, jadi saya sampai pindah rumah. Saya bilang sama suami, ayah yuk kita pindah aja yuk, biar kita bisa dapat fasilitas kesehatan yang lebih baik gitu. Karena di tempat kota yang saya tinggal sebelumnya itu nggak sekali sesar lagi gitu. Mereka nggak berani nyoba untuk mau lahiran normal. Ini tapi sama-sama rumah sakit pemerintah gitu ya? Kalau di sini lebih ke private sih kayaknya. Tapi emang semua disupport sama masuk gitu. Tapi tadi dapat kartu tunjangan dari pemerintah tadi itu bisa digunakan di rumah sakit mana saja, private atau wow. Ya. Oke, wow. Masya Allah. Oke. Ini bidan, saya di bidan. Jadi di Korea itu sangat langka bidan, tapi alhamdulillah karena saya emang benar-benar ikhtiar dan bisa juga menggunakan kartu mom card itu. Nah, yang masa pandemi ini emang tidak bisa ini ya, ada beberapa SOP dari pemerintah, rooming in, tidak bisa langsung menyusui gitu. Karena ini kan takut terinfeksi corona dan sebagainya. Iya, betul. Ini saya ada mau bertanya pilihannya ya. boleh menyusui tapi di ruang private. Di ataupun private tidak ruang menyusui, bayi. tidak menyusui anak. Iya, cuman waktu itu qadarullah ruang private-nya full. Jadi mau nggak mau saya di ruangan yang rame-rame gitu kan, tapi hanya 1 malam. Kemudian saya besoknya bisa langsung pulang. Karena alhamdulillah berhasil VBAC-nya. Bisa lahiran. Alhamdulillah. Oke, jadi babynya di ruangan baby, mbaknya dengan berlima itu tadi ya? Iya. Iya. Standarnya Bu dan bayinya dipisah standarnya. Mungkin kalau emang minta rooming itu emang harus kita masukkan ke dalam birth-plan, harus kita konsultasikan sama SOP rumah sakit ataupun sama dokter.
Masya Allah, tabarakallah. Mbak Cutnora sebenarnya di Korea Selatan ini dalam rangka apa ini ya? Dalam rangka mendampingi suami atau tugas belajar atau gimana nih? Sebenarnya saya untuk kuliah awalnya, tapi akhirnya tidak jadi kuliah karena lebih ya bertemu jodohnya di sini ya. Masya Allah, oh Ya, jadi iya. Oh, jadi kartu yang diberi oleh pemerintah tadi, ini fasilitas memang untuk siapapun ibu yang sedang berada di Korea, bukan hanya pendatang atau buat pelajar atau asuransi khusus. Oh, oke. Wah, dari Mbak Sari Resa. Karena kita daftarnya asuransi. Penasaran. Jadi tetap dapat fasilitas. Pemerintah selalu mensupport ya, karena kan bisa bilang tingkat kelahiran di Korea Selatan itu sedikit gitu. Jadi kalau ada foreigner mau melahirkan beranak ini sangat banget lah istilahnya gitu. Ada yang komen tadi Mbak, seperti saya tadi fokus dengan makanan yang disajikan tadi. Apa itu, bisa diceritakan mungkin Mbak? Kayaknya macamnya banyak banget gitu. Kalau Korea itu Myeokguk. Apa itu? Myeokguk itu sup rumput laut itu. Jadi spesial dari Korea Selatan. Jadi itu sup rumput laut untuk ASI booster. Biasanya kan kalau di drama Korea mungkin waktu ulang tahun tahu ya kalau betul. Setiap kali ulang tahun tuh saya langsung makan gitu ketahuan banget, saya suka nonton drakor. Karena mengingat perjuangan ibu yang baru melahirkan itu sampai bosan disuguhkan sup rumput laut itu. Kalau rasanya boleh masih keingetan nggak Bu, rasa sayur bening atau rasa sayur asem ya? Rasanya penasaran. Rasanya kan di rumput laut kenyal gitu. Dan dalamnya itu ada varian campurannya tuh bisa beda-beda ya, bisa seafood, kerang ataupun daging gitu. Jadi kadang kalau kita di luar akan myeokguk itu juga harus hati-hati karena kadang dicampur sama daging kan. Jadi kadang kita nggak tahu halal apa enggak. Tapi kalau misalnya seafood jadi berarti nanti waktu saya di rumah sakit juga bilang kita jadi cuman makan terus seafood, hemul bilangnya. Wah, Masya Allah, ya. Halo, Mbak Ananda dari Malaysia sudah hadir. Wah, Mbak Cutnora, saya jadi benar dari tadi disampaikan soal sup rumput laut tadi itu, Mbak Ananda ya, berarti di negara dengan mayoritas Muslim, maksud saya mayoritas bukan Muslim gitu, untuk urusan rumah sakit, terutamanya rawat inap, kita harus memberitahukan bahwasannya, karena kita pasti akan disuguhkan makanan gitu ya. Berarti kita harus memberitahukan, kita tidak makan ini, tidak makan, dan ternyata dari pihak rumah sakit mensupport itu ya Mbak. Misalnya jangan, udah sakit kok, udah pakai asuransi misalnya kok. Pilih-pilih makanan apa gimana nih? Enggak ya? Halo? Enggak, mereka sangat memahami lagi, kita kan ada ini ya kode ya. Kamu Muslim berarti, dan mereka juga pernah melayani itu. Jadi kayak kamu nggak boleh makan ini. Biasa mereka nanya, ataupun alergi biasanya, ada alergi ini enggak gitu. Saya cuma nggak makan ini gitu karena saya Muslim. Oke gitu. Jadi setiap makan kita tanya lagi, ingetin lagi, konfirmasi lagi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mbak Cutnora. Nanti kita cerita-cerita lagi ya. Untuk sahabat IP Asia dimanapun berada, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Langsung saja komen di Facebook, nanti kita akan tanyakan langsung ke para narasumber. Ini dia narasumber selanjutnya dari Malaysia. Halo Mbak Ananda, halo adik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai. Penasaran dia ya. Semangat di rumah mendukung. Semangat banget, Masya Allah. Iya, harus semangat ya. Ya, Mbak Ananda sudah berapa lama sih di Malaysia ini? Alhamdulillah aku sudah masuk tahun ketiga, suami tahun keempat.
Iya, insya Allah. Oh, ini dalam rangka ikut suami juga ini ya, seperti Ya, betul. Ikut suami kerja di sini. Jadi kita boyong semua. Masya Allah, alhamdulillah bisa tetap kumpul ya, tetap kumpul keluarga. Iya, Mbak Ananda, dalam 3 tahun tinggal di Malaysia, ini kita karena temanya hari ini adalah healthcare, yaitu mencicipi fasilitas kesehatan di negara rantau. Jadi pengen dengar nih ceritanya Mbak Ananda ini pernah ke fasilitas kesehatan dalam rangka apa ini Mbak? Gimana Allah, sih ya. gitu? Memang, iya. Alhamdulillah memang dengan izin Allah selama 3 tahun di sini mencicipi pelayanan kesehatan itu pada saat melahirkan si kecil. Jadi yang kehamilan yang 3. Gitu. Jadi awalnya pun sebenarnya kita tidak menduga dengan adanya kedatangan si putri kecil kami ini. Jadi ada rencananya tiba-tiba ya alhamdulillah gitu Allah memberikannya kebahagiaan ini. Rezekinya di Malaysia. Iya betul, dari situlah kami mulai survei. Gitu, mulai survei rumah sakit yang di sini yang kami juga butuh sudah mencari informasi dari teman-teman yang sudah lama tinggal di Malaysia sebelum kami di sini. Gitu. Nah ini yang di foto ini memang salah satu di rumah sakit hospital kerajaan. Gitu. Jadi kami juga survei hospital kerajaan maupun survei hospital yang private maupun semi-private pemerintah atau kerajaan seperti itu. Oh, jadi ini agak sedikit berbeda sistemnya dengan di Korea Selatan tadi ya. Kita tadi di Korea Selatan sudah dari pemerintah sudah menyediakan ini gitu, bisa di rumah sakit mana saja. Kalau ini harus nah ini kalau yang ini salah satu rumah sakit yang semi private gitu. Nah, insya Allah sih kami alhamdulillah setelah survei itu alhamdulillah kami jatuh hatinya menetapkannya di yang rumah sakit hospital yang ini yang semi private. Ya kenapa nih Mbak? Kenapa ya mungkin dari awal di sini? Karena memang mungkin dari salah satu dokter kali ya Mbak ya, kami memang sudah sepakat untuk mencari dokter yang perempuan. Terus yang kedua tentu biaya, karena ini hal yang kejutan dari Allah, kejutan yang tidak diduga, jadi kami sesuai yang budget gitu. Dan ya memang hampir semua 3 rumah sakit yang kami datangi ini memang butuh ada deposito lah, jadi butuh deposito untuk rawat inap melahirkan seperti ini. Gitu. Nah salah satunya selain dari budget ini, semi private ini kami juga pribadiku sih secara ruhiyah bernuansa Islami lah. Jadi saat kami disambut dengan salam, terus diingatkan untuk berzikir seperti itu. Masya Allah. Oh, jadi ini Mbak tidak terdaftar di asuransi. Jadi bukan melalui asuransi. Oke. Ya, itu memang sebenarnya ada pilihan, tapi memang kami memilih yang tidak asuransi. Seperti itu ya. Oke, Masya Allah. Halo adik. Ya, semangat sahabat IP Asia. Betul. Inilah kehebatan kita sebenarnya ya. Multitasking. Kalau bahasa zaman sekarang ini ibu-ibu yang multitasking. Masya Allah. Apa ini ada dari Mbak Azmi? Beb Nanda bukan menciptakan kesehatan doang, tapi kayaknya ikut menjadi salah satu bagian dari tim kesehatan. Betul. Ya, sahabat IP Asia, Mbak Nanda ini adalah seorang dokter. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Iya, jadi kan Mbak Nanda sendiri sebagai seorang dokter gitu ya, kemudian mengikuti suami di sana, iya. Mungkin ada cerita nggak Mbak, misalnya karena paham ilmu kesehatan gitu. Jadi mungkin untuk yang anak sakit panas atau sakit itu kan pernah ada pengalaman tidak? Misalnya ini anak saya ini kalau saya lihat kayaknya nggak apa-apa atau kayaknya ini harus ke rumah sakit ini. Pernah ada hal semacam itu nggak sih? Ya alhamdulillah sih pernah. Alhamdulillah pernah juga. Jadi memang jadi pada saat yang karena memang sebelumnya memang punya dasar ilmu medisnya, jadi pada saat salah satu anak dari kami ada yang panas dan diare saat itu memang di dalam ilmu saya pun juga
wah ini perlu ini nih, perlu Iya, obat iya, seperti ini nih, udah ada daftarnya nih gitu. Nah, iya, betul, betul, apotek betul. ternyata tidak bisa. Jadi kami harus memang kita harus ke dokter dulu. dokter setempat gitu. Oh, oke. Iya, Tidak dokter bisa setempat membeli tidak obat mudah gitu. Jadi, tertentu gitu. gitu. Oh, Padahal oke. saya sudah mencoba untuk menyebutkan golongannya, bisa nggak gitu. Iya. Oh, ternyata tidak bisa. Padahal ini menurut Mbak Nanda ini obat yang bisa dibeli di pasaran biasa gitu ya, tapi ternyata tetap tidak boleh diakses atau Iya, bagaimana, betul. Mbak? Oh, Iya, memang oke. jadi ada beberapa yang sangat restriksi sekali ya, sangat bukan dibatasi, sangat dicegah lah. Jadi sangat benar-benar terbatas banget. Jadi memang harus ke dokter untuk berobat gitu. Itu sih Mbak, memang agak-agak kesulitan seperti ini gitu. Dan ilmunya pun memang memang juga mungkin setiap gayanya berbeda ya, gaya setiap dokter untuk mendiagnosa pun berbeda-beda ya. Pada saat itu alhamdulillah setiap kami datang keluarga jika berobat pun bisa berdiskusi secara dua arah gitu. Kenapa dok tidak diberikan ini gitu? Kenapa ya dok? Gitu. Boleh nggak dok kalau seperti ini gitu? Alhamdulillah sih selama datang ke pelayanan kesehatan memang sejauh ini sangat edukatif sekali gitu, penjelasan pun secara detail. Misalnya kalau diare nggak apa-apa Puan, jadi cukup saja dengan rehidrasi gitu. Rehidrasi saja di rumah, tidak perlu maaf ya Mbak. Gak apa-apa Mbak, iya. Jadi rame kita, jadi ceria gitu. Jadi semangat ini kalau kita aja kan kita gitu ya. Iya betul. Oke. Oh iya, Masya Allah. Ini mungkin juga kelebihan karena Mbak Ananda berada di Malaysia gitu ya, dengan notabene bahasanya selain background Mbak Ananda tentu saja yang sebagai seorang dokter, sehingga kalau cara komunikasi dengan berbeda Mbak. Kalau misalnya kayak ginjal itu di sini kami di sini di Malaysia menyebutnya batu saya lupa, batu kencing kok nggak salah ya. Oh iya, batu kencingnya. Iya, batu pinggang, maaf, batu pinggang. Oh, batu pinggang. Oke. Batu pinggang buah pinggang Oh, ada beberapa bahasa yang sempat ya ada sedikit Oke. Ini agak lupa. Wow, Masya Allah. Walaupun bahasa Melayu tapi ada sedikit perbedaan lah ya, Masya Allah. Sedikit saja kendala bahasa. Halo Mbak Wiwis, kita sapa dari Singapura. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jadi ceria ini Mbak. Kita jadi ceria ini. Ya Mbak Nanda, nanti kita cerita-cerita lagi ya, gimana perbedaan bahasa yang sedikit tadi, tapi buah pinggang. Hah? What? Iya. Sekarang kita ke Mbak Wiwis dulu ya. Halo sayang. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Wiwit, di Singapura jam berapa sekarang ya? Sekarang jam 3.38. Sudah jam 3 sore, di tempat saya masih jam 10 pagi, Masya Allah. Ya, sahabat IP Asia, beginilah suasana meeting kalau misalnya kami sedang punya acara gitu ya Mbak ya, satu jam berapa iya. Mbak Wiwit, sudah berapa lama sih di Singapura? Di Singapura sejak Januari tahun lalu, jadi sudah hampir 2 tahun. Masya Allah. Selama 2 tahun itu ada sempat pulang-pulang mudik mungkin? Ada sih, cuman tahun ini aja yang belum mudik ya. Tahun ini kita tiada. Everybody can cry itu ya. Masya Allah, semoga pandemi segera berlalu. Ya, Mbak Wiwit, amin. Selama di Singapura, boleh diceritakan nggak pernah mengunjungi atau merasakan fasilitas kesehatan di negeri yang sangat-sangat merupakan salah satu tujuan wisata kesehatan, ya kan? Untuk Asia. Iya, gimana nih? Ceritakan dong. Ya, jadi kalau pengalaman mencicipi fasilitas kesehatan di Singapura, jadi setahun saya di sini saya melahirkan. Jadi itu pengalaman pertama karena alhamdulillah sebelumnya belum pernah sakit atau ke rumah sakit. Alhamdulillah. Gimana melahirkan di negara Singapura tuh gimana? Halo, kalau
Jadi melahirkan, kalau saya sendiri melahirkan di rumah sakit milik pemerintah ya, public hospital, di mana itu rumah sakitnya memang khusus untuk perempuan dan anak gitu. Nah, untuk alasannya sih karena memang rumah sakit tersebut pusatnya ya, senternya untuk melahirkan untuk perempuan dan anak. Jadi kayaknya memang yang kalau ada komplikasi rumah sakit manapun juga akan refernya ke sana. Jadi ya udah kita selain di sana. Gitu. Ada dan di lebih kalau boleh tahu terjangkau. Mbak, di Singapura nih rumah sakit khusus ibu dan anak ini ada berapa kalau boleh tahu mungkin ya? Apa kalau emang ini untuk yang pusatnya jadi dari mana-mana semua ke sini gitu ya? kalau untuk yang pabriknya memang cuma satu sih, yang milik pemerintah ya. Oke. Tapi kalau rumah sakit lainnya juga mungkin ada yang private. Nah. Iya betul, di KKH. Wah, Masya Allah. Ini, ini ruang rawat inap setelah bersalin. Masya Allah, Masya Allah. Wow, terlihat sangat mewah ya, rumah sakit pemerintah ya. Iya. Iya. Untuk ruang rawat inapnya sendiri ada beberapa tipe. Jadi ada yang untuk satu orang, ada yang satu kamar itu 4 orang, 5 orang, dan 6 orang. Dan biayanya juga beda-beda. Kalau saya waktu itu di kamar yang 5 orang pilihnya. Iya. Terus untuk konsultasinya sendiri kita ada check up bulanan. Biasanya kalau hamil ya itu ada 2 tipe, ada yang private dan subsidi. Jadi kalau yang private itu memang lebih mahal, tapi kita setiap konsultasi akan bertemu dengan dokter yang sama terus. Tapi kalau subsidi biasanya dokternya akan lain-lain. Besok tergantung dokter A yang nanti tersedia. Iya, jadi tergantung. Jadi tapi biayanya memang jauh lebih murah kayak gitu sih. Terus, jadi kalau misalnya lagi berkunjung itu membawa berkas apa ini Mbak? Kan dokternya beda-beda gitu. Apa? Biasanya kita cuman bawa ini aja sih kartu kehamilan ya, buku hamilnya aja. Dari buku hamilnya itu sudah terrecord semua. Semuanya udah record kita semuanya udah di sistem di komputer. Jadi dokternya udah punya tahu histori kita semuanya itu. Oke. Jadi tidak perlu menjelaskan lagi ini dok masalah saya ini besok dok saya cerita sama dokter yang kemarin gini Iya, jadi semuanya udah terrecord. Tapi memang kalau yang subsidi itu karena banyak orang ya, jadi nunggunya bisa 1 jam, bahkan bisa lebih juga. Dia nggak pakai antrian nanti datangnya jam segini gitu nggak? Pakai juga sebenarnya ada nomor antriannya, bisa kita datang jam harusnya appointment jam 11, tapi nanti biasanya baru ini jam 12 gitu. Karena subsidi kan banyak pasiennya. Kalau untuk persalinannya sendiri, rumah sakit ini termasuk yang dia IMD ya. Waktu saya selesai bersalin langsung di IMD dan juga diajari cara menyusui yang benar kayak gimana, terus juga dipijat payudaranya supaya keluar susunya kayak gitu. Jadi dan ditanya udah disusuin belum bayinya kayak gitu. Jadi rawat gabung ya. Bayinya room in ya. Room in. Jadi tidur sama ada babynya di sebelah kayak gitu. Terus juga kalau untuk biayanya sendiri tergantung pemilihan kamarnya itu juga tadi ya. Kalau saya pilih yang 5 orang 1 kamar itu sekitar $3.600. $3.600. Kalau rupiah berapa kira-kira itu Mbak? Sekitar mungkin 37 juta ya. Untuk normal. Oke. Itu normal tanpa induksi, tanpa epidural. Berapa hari di rumah sakitnya ini? Berapa setelah melahirkan? 2 malam.
2 malam 30 2 juta. malam. Oke, Masya Allah. Itu sebenarnya tabarakallah. itu sebenarnya sudah dipotong dari ada kayak semacam BPJS-nya Singapura ya, namanya MediSave. Jadi kalau nggak pakai MediSave itu bisa sampai 6.000 7.000 ya, 60-70 juta. Oh, Untuk normal. Masya Allah. Untuk normal, melahirkan normal. Oke. Karena kan saya statusnya masih foreigner ya, orang asing gitu, belum permanent resident. Tapi kalau sudah citizen atau sudah PR permanent resident tuh biayanya bisa murah sih. Citizen mungkin kalau kamarnya yang 5 orang, 4 orang tuh bisa mungkin bayar $100, sejutaan, 2 jutaan. Jauh-jauh. Iya. Karena oke. Karena ada potongan subsidi dari pemerintahnya. Betul, untuk warga negaranya sendiri. Warga negaranya. Iya. Selain rumah sakit ini, kalau seperti tadi yang di Korea Selatan ada bidan-bidan gitu, di Singapura gitu ada bidan-bidan gitu juga. Bidan di sini nggak ada. Di sini jadi juga kalau ada melahirkan bidan. otomatis langsung di rumah sakit itu. Harus di rumah sakit. Karena di sini ada klinik perempuan gitu ya, women's clinic yang kecil gitu, tapi itu juga dokter semua, nggak ada bidannya. Jadi untuk sakit-sakit, jadi kalau apa nih, sakit-sakit apa atau periksa-periksa biasa ya yang datang ke klinik gitu? Kalau ada di sini punya pemerintah namanya poliklinik, semacam puskesmas ya kayak di Indonesia ya. Itu yang untuk dokter umum. Itu punya pemerintah, biayanya juga sangat terjangkau. Tapi kalau bidan kayak di Indonesia kan ada bidan melahirkan di bidan, nggak ada. Ya. Nggak ada ya, jadi langsung ke rumah sakit. Oh ya, ke klinik tadi itu pun nggak boleh ya, karena dokter umum, jadi periksa aja ke klinik gitu, nggak boleh juga? Nggak bisa, nanti akan dokter dari poliklinik itu akan di-refer ke rumah sakit. Langsung dirujuk ke ibu hamil ke rumah sakit saja. Oke, Masya Allah. Jadi yang dokter-dokter umum di klinik-klinik kecil ini juga tetap milik pemerintah, hanya menangani kasus-kasus ringan, mungkin yang anak panas, demam, batuk, pilek gitu. Yang umum ya. Wow, oke. Masya Allah, tabarakallah ya. Beda negara maju gitu ya, karena ya yang sudah sangat sejahtera, biaya melahirkan pun wow, sangat mahal ya, Masya Allah. Iya, tapi memang di sini kan biaya hidupnya mahal, tapi pemerintahnya support supaya kita melahirkan, punya banyak anak, jadi banyak ada baby bonus, kita dapat uang kalau melahirkan. Jadi biaya melahirkan tadi lumayan mahal, tapi ada bonusnya apa nih? Ceritain Mbak. Kalau jadi karena anak saya kan jadinya warga negara Singapura ya. Statusnya. Jadi dia dapat baby bonus itu sekitar $8.000, mungkin sekitar 80 jutaan ya. Itu tapi dikasihnya dicicil bertahap selama 2 tahun. Uang jadi itu begitu melahirkan dia berhak dapat $8.000. Kemana jadi transfernya ke orang tua atau pas daftar untuk akte gitu mungkin ya? Iya, nanti kita akan dapat rekening khusus untuk anak itu ditransfer uangnya. Jadi tapi uangnya itu dicicil. Misalkan bulan pertama, terus bulan ke-6, 1 tahun kayak gitu, bertahap cairnya. Dan uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan anak. Buat beli susunya, buat kebutuhan sehari-harinya. Lalu ada juga CDA. Nah, kalau CDA itu semacam tabungan anak, itu bisa digunakan untuk pendidikan dan kesehatannya. Nah, itu sekitar $6.000 ya. Jadi kalau di total satu anak bisa dapat $14.000 atau 150 juta ya. Masya Allah, begitu lahir dia sebagai warga negara Singapura, dia berhak, dia ini warga negara Singapura karena hanya lahir di Singapura atau? Karena lahir di Singapura dan ayahnya orang Singapura. Ayahnya orang Singapura, Masya Allah. Saya pikir
siapa saja boleh melahirkan di Singapura, tiba-tiba tapi jadi warga negara Singapura gitu. bapak ibunya orang asing lahir di sini dan mau jadi anak yang mau jadi warga negara Singapura bisa juga, setahu saya. Oh, oke. Iya. Sahabat IPASI ada yang mau melahirkan di Singapura mungkin nanti. Wow, menarik sekali, Masya Allah. Ini nanti uangnya bisa diuangkan gitu Mbak, atau Mbak? Tadi saya cerita dari Mbak Cut Nora ya, dari Korea Selatan juga di pemerintahnya memberikan dana dalam bentuk kartu ATM gitu, tapi tidak bisa dicairkan, hanya bisa dipergunakan untuk berobat ibu hamil, periksa ibu hamil, melahirkan gitu. Kalau yang dari Singapura tadi kartu atau tabungannya sih gimana nih Mbak? Bisa dicairkan gitu ya? Yang kan ada 2 jenis ya. Kalau yang cash ya itu $8.000 bisa dicairkan. Yang buat tapi kalau yang CDA itu nggak bisa. Iya, sahabat IP Asia, kita sedang mengobrol tentang kesehatan di Singapura. Jadi ya, Mbak Wit ini bercerita bahwasannya di Singapura setelah melahirkan, maka anak ini apabila warga negara Singapura, maka dia berhak mendapatkan tunjangan sebesar $8.000 dan juga $6.000. $6.000 untuk biaya pendidikan. Yang biaya pendidikan ini berarti nanti hanya bisa dipergunakan untuk kebutuhan sekolah gitu ya. Sekolah dan kesehatan. Ya, kalau yang $8.000-nya karena tadi kan ada biaya susu, misalnya anak saya nggak susu nih, anak saya ASI gitu. Tapi uangnya tetap bisa dicairkan gitu ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Wah, sudah ada pertanyaan ini. Saya nak tanya, waduh, dari mana nih? Di sana ada masa pantang tidak? Seperti kita di Indonesia, jika ada, seperti apa? Masa pantang maksudnya setelah melahirkan ini ya, Mbak Kurniati Hafiz. Jadi misalnya, selama di rumah sakitnya atau gimana nih? Ada masa pantang tidak? Kita tanya untuk yang melahirkan. Mbak Cut Nora gimana nih? Yang di Korea Selatan tadi kan dari makanannya sudah disiapkan gitu ya. Oh, ini rumput laut supaya asinya banyak itu. Ada ininya nggak sih? Oh, nanti kamu di rumah nggak boleh makan yang pedes-pedes gitu. Ada nggak? Berarti makanan pedesnya Korea itu apa namanya? Kimchi nggak boleh gitu. Ada pantangan gitu. Yang saya tahu tuh kan kalau di enggak, kimchi tetap makan. Oh. Kimchi itu wajib ya, menu wajib kalau di setiap hidangan tuh biasanya ada. Kalau di Korea masa paling 100 hari bilangnya ya. Kekil 100 hari itu nggak boleh keluar rumah kalau itu budaya Korea banget gitu. Tapi kalau kita kasih wow. Biasanya 100 hari masih di rumah, nggak terima tamu, benar-benar dipingit lah ibaratnya ya. Dipingit, Masya Allah. Berhadapi dulu gitu. Setelah 100 gitu. Masya Allah. Karena ini juga saya di komentar ibu-ibu dilihatin nih bawa bayi. Ini udah berapa hari? Belum 100 hari kan? Udah pulang. Katanya dilihatin. Pulang. Oh, kenapa ya? Ada seperti di budaya kita juga nggak? Apa kalau bahasanya itu apa? Masih kecil nanti kesambet atau sawan atau apa gitu kalau keluar. Ya, gitu ya, masih kuat ya, budayanya juga. Hari istilahnya ya. Oh, oke. Wow. Ternyata di Korea Selatan juga ada ya. Oh, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Imro'ah Solihah. Buat Mbak Wiwit Singapura, kira-kira hal menarik apa dari persalinan di Singapura dari segi fasilitas kesehatan, petugas medis, mengingat banyak orang Indonesia yang kadang nyampe sengaja lahiran di Singapura atau sekedar buat vaksin anak. Oh, saya baru dengar nih ternyata Malaysia sengaja ke Singapura untuk vaksin anak. Ada yang istimewa nggak sih gitu, Mbak? Mari silakan dijawab. Kalau di sini semuanya dari fasilitas kesehatan lebih mungkin sistem rumah sakitnya ya, semuanya sudah terintegrasi. Jadi semuanya kita kalau rumah sakit milik pemerintah atau poliklinik itu
data-data kita semuanya tuh sudah lengkap di situ, sudah tersambung. Jadi dokter, kita ke poli, kita ke rumah sakit, mereka semua udah ada datanya. Jadi sistem pendataan di sana yang bagus sih. Nomor satu sistem pendataannya. Terus kalau petugas mungkin pelayanan petugas medis di sini justru ya nurse-nya itu perawatnya banyak orang-orang luar negeri ya. Dari Filipina, karena mungkin iya justru mayoritas orang asing ya, banyaknya orang India seperti itu. Oh iya, karena Singapura ini memang juga multicultural juga ya. Iya, negara yang oke. Fasilitas kesehatan, kalau yang fasilitas tenaga medisnya juga berbeda ya. Iya. Kalau orang-orang Indonesia biasanya tuh artis-artis kan suka lahiran di sini juga ya. Tapi itu mereka biasanya ke yang private hospital. Nah, itu memang pelayanannya pasti lebih mahal dan lebih bagus juga sih. Ini Mbak Wiwit sesar ya? Apa ya? Sesar ya? Singapore citizen. Singapore citizen. Sorry, ini Singapore citizen yang ikut bapaknya. Iya. Ikut bapaknya. Karena paspornya lebih kuat di sini. Betul. Ya, oke. Untuk Mbak Indri yang di Jepang nih, Mbak, gimana nih, Mbak? Fasilitas kesehatan tadi yang dari di Jepang kan juga terkenal dengan fasilitas kesehatannya yang bagus gitu, Mbak. Iya. Bisa diceritakan gitu nggak, Mbak? Kebetulan kan saya di sini lahiran 2 kali juga ya. Nah, kesehatan yang disediakan untuk ibu pasca bersalin itu ada namanya Halo Mama. Jadi setelah keluar dari rumah sakit, kita akan dibekali kartu, isinya tuh ada tulisan Halo Mama dan nomor telepon. Kalau kita atau bayi kita butuh apa-apa, kita bisa langsung nomor itu. Jadi misalnya di kelahiran anak ketiga itu saya hampir mengalami postpartum depression. Suamiku yang mengingatkan, Mam kayaknya telepon ini deh. Jadi aku telepon kondisiku. Itu akhirnya pihak rumah sakit tempat bersalin itu menyediakan psikiater, dokter anak khusus untuk anak, dan dokter tetap diawasi juga oleh dokter kandungan. Jadi itu dipantau terus, dikasih semacam kuesioner form untuk nanya. Jadi kamu apa yang kamu rasakan? Kamu udah berapa kali nangis? Kamu ada tempat curhat ya? Kamu bisa makan? Kamu merasakan apa? Kamu udah marahin bayi kamu? Gitu detail. Karena ada beberapa ternyata ibu itu dia merasa dia depresi, tapi dia nggak bisa ngomong. Aku kenapa ya? Gitu. Kenapa ya? Kok marah-marah aja, nangis-nangis aja. Benar, itu ditanya detail sampai si psikiater itu akan menyimpulkan kita butuh obat nggak? Atau sebenarnya kita cuma curhat, butuh teman curhat gitu ya. Apalagi kan meskipun kita udah beberapa kali lahiran ya, tetap beda ya. Ya, betul. Hanya ibu yang paham. Menyusui karena flat nipple. Itu tuh Masya Allah rasanya. Iya, betul. Masya Allah. Oh, jadi Halo Mama tadi itu khusus untuk psikiater saja atau? Nah, jadi apa aja keluhan kita? Misalnya, apa saja keluhan ibu pasca melahirkan gitu, Mbak? Intinya. Wow. Masya Allah, tabarakallah. Butuh susah datang ke rumah ngejagain anak, itu pemerintah kota akan menyiapkan. Ini sesuai banget jawaban Mbak Indri dengan pertanyaan Mbak Dian Marista ini yang baru saja. Tambahan layanan setelah keluar dari rumah sakit. Iya, jadi tadi kalau tambahan yang dari Singapura, setelah melahirkan ada tambahannya yaitu itu tadi tunjangan untuk anak, tunjangan untuk kesehatan, tunjangan untuk pendidikan gitu ya. Kalau yang dari Jepang tadi ke ibu ada Halo Mama yang bisa ditelepon kapan saja untuk masalah yang dihadapi ibu pasca melahirkan ya. Misalnya, air susu saya menyusui tidak keluar gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu bisa ya Mbak? Sampai teman saya difasilitasi pemerintah tukang bersih-bersih dong.
Mau. Penting untuk ibu rantau ya, sendirian di negara orang. Masya Allah, tabarakallah. Oh, saya lihat matanya langsung berbinar-binar, Mbak Cutnara dan Mbak Ananda Malaysia. Kalau yang dari Kamboja gimana nih? Ya, kita langsung. Ya, ini perjuangan sahabat IPS ya, perjuangan ibu-ibu di rantau ini memang sangat menarik, sangat menunjukkan kualitas diri kita yang terbaik ya nggak sih? Gimana Mbak Ananda dari Malaysia nih? Ya kan rasanya gimana sih gitu, anak sakit, kita sakit melahirkan kan berarti kita juga dalam keadaan butuh perawatan gitu ya, butuh pendampingan gitu. Itu rasanya gimana? Bisa diceritakan nih Mbak Ananda? Ya sebenarnya memang pastilah, itu pasti kita akan merasakan hal yang seperti itu dan semua sama gitu. Tapi ya memang kembali lagi pada diri kita masing-masing, enjoy aja, nikmatin aja. Dan alhamdulillah juga ada support system yang oke banget dari teman-teman rasa keluarga, itu juga yang masuk juga paling penting. Jadi kalau kita kebingungan, kalau kita butuh informasi yang perlu ditambah apa aja, nah itu bisa tanya ke teman di sini gitu. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat IPS ya, waktu kita sudah hampir habis. Kita mohon satu kata nih dari Mbak Nurul Aida yang dari Kamboja yang sedang main di luar dengan anak-anak. Iya Mbak, pengalaman tadi kita mendengarkan pengalaman dari Singapura, dari Jepang, dari Korea Selatan gitu ya, di Kamboja. Pasca melahirkan ini Mbak, ada pelayanan khusus nggak dari kalau di Kamboja? Kalau dari Kamboja untuk pelayanan khususnya setelah pasca melahirkan ada pengecekan jantung untuk anak, terus pengecekan jantung untuk anak dan pengecekan kanker serviks untuk ibu. Kemudian ada fasilitas untuk setiap bulannya melakukan vaksinasi ke anak. Sama itu merupakan paket dari kelahiran itu tadi ya? Iya, sudah merupakan paket, tapi untuk yang anaknya tetap di luar paket, tetap berbayar setiap vaksinnya. Tapi untuk pengecekan ibu pasca melahirkan itu sudah merupakan paket. Jadi pas ibunya, untuk perawatan ibunya pasca melahirkan ada pasmir, ada pengecekan kanker serviks gitu ya, itu bagian dari. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan. Aduh, Masya Allah, seru sekali hari ini kita. Terima kasih banyak untuk semua narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya sebagai seorang ibu ya. Sahabat IB Asia, jangan lupa setelah ini break melakukan kegiatan yang lain. Tapi setelah itu jam 17.30 nanti ada teman-teman dari regional Asia yang akan sharing apa nih? Seru juga nih ceritanya nanti ya. Disimak ya di platform media sosial yang sama. Saya Vita Indrawati, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada yang mau saya tanyakan nih. Tapi tadi nggak sempat. Nah, boleh tetap komen, nanti kita bisa jawab di komennya. Terima kasih banyak untuk semua sahabat IP Asia, untuk semua narasumber, dan untuk sahabat-sahabat saya yang di belakang layar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.